satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Mas Wahyu. Hei, Mas Wahyu tuh kapan tuh mau ngelanjutin nulis kaligrafinya? Semua tugasku tuh udah tak selesaikan loh, Mas. Kalau mau Mas Wahyu mau ngelanjutkan sekarang aja gimana? Di kamar gue tapi ya. Ji. Ayo, Mas. Assalamualaikum Mbak Nada. Loh. Mas Wahyu sama Mbak Nada kok enggak jawab salam toh? Assalamualaikum. Aduh. Mas, aku tak kamar mandi ya. Yuk, nyetor. Udah enggak tahan nih di ujung tanduk ya. Sebentar. Assalamualaikum. Man, tunggu man. Pak Kiai. Waalaikumsalam. Hah? Ada Pak Kiai? Gawat nih. Kalau sampai dia ngeliat gue berdua sama Nada bisa kena masalah. Mendingan gue cabut deh. Astagfirullahaladzim. Bisa diem gak sih? Di depan itu ada Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Loh, kamu sedang apa di sini, Nduk? Nada mau ke kamarnya Nisa, ada urusan. Tapi kelihatannya kamu cemas ya? Enggak, Pak, enggak ada apa-apa. Siapa di dalam? Ya Allah, bagaimana ini kalau Bapak sampai memergoki Wahyu? Siapa di dalam? Arman Pak Kiai. Masya Allah, Bapak pikir so, paman. Ya wis, lanjutkan hajatmu. Nggih Pak Kiai. Ada. Nanti kalau kamu ketemu Najib, tolong bilang suruh ke kantor Bapak mau bicara sama dia. Ya? Enggak, Pak. Ya wis, Bapak balik dulu ke kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terasa lega. Mas, situasi aman terkendali. Man, mendingan sekarang cabut ke kamar gue deh. Lama-lama gue bisa jantungan di sini. Ya Mas ya. Agak maju, ngukurin. Maju. Lagi terus, maju terus sono. Sini. Maju. Nah. Udah, anginnya udah gede nih, siap. Hah? Anginnya udah gede. Emang aku layangan? Mundur sini. Pas kan? Pat, mundurnya sini loh. Kejar kan? Sebenarnya nyiksa orang. Nah, kalau kayak gini kan aman nih. Turun naiknya biar keselamatan kita terjaga. Dan sekarang kamu nyemplung. Mas Ustad, kenapa ndak Mas Ustad aja toh? Kok Mas Ustad aja? Kamu kan yang disuruh sama Mas Bro turun ke sumur tuh kamu. Saya disuruh untuk nemenin tok. Ngerti tak? Ya Mas Ustad lebih senior dan lebih tua dari aku, pengalamannya juga udah banyak. Ini bukan masalah senior dan lebih tua, Hem. Yang penting yang disuruh turun ke sumur sama Mas Bro tuh kamu, titik. Nganu Mas Ustad. Mas Ustad kan udah pernah lebih muda. Aku belum pernah tua. Aku pengen ngerasain tua, Mas Ustad.
kok ngomongin masalah mati toh? Mati itu sudah ditakdirkan Him. Semua orang makhluk bumi yang ada di sini semuanya bakalan mati semua. Ngerti pura? Ngerti. Aku tahu dan itu pasti. Tapi aku belum siap. Siap nggak siap? Itu semuanya bakalan mati dan itu ada firmannya Him. Apa firmane? Lah ya kuwi mau aku yo ngerti ya. Udah, nyemplung. Aku belum siap. Mau. Mas Ustadz aku takut. Mau. Nyemplung, nyemplung. Mau. Nyemplung. Takut. Oh, nggak mau. Nyemplung. Nggak mau. Nyemplung. Nggak mau. Bibirmu tak sobek-sobek kalau Mau. nyemplung. Mau. Nyemplung. Mau. Ih. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kalian berdua di sini rame-rame sekali? Nih. Ribut-ribut suaranya sampai kedengaran di kelas saya. Kerjaannya nggak bener dia. Aku disuruh ngambil keris tapi dia ngeliat doang. Hah? Ngambil apaan? Enggak Pak. Ini si Rohib saya suruh ngerik-ngerikin sumur biar air yang di sumur itu bersih, bisa buat minum para santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren Darussalam sini, Pak. Oh, ya kan? Bagus. Mulia perbuatan kalian. Harusnya memang kerjasamanya yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan itu pahalanya besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya kenapa dari tadi nggak ada yang mau ngerikin ke dalam? Ini disuruh nggak mau nyemplung. Dia kan lebih tua, Pak Ustadz. Oh, emang urusan muka si tua-tua dia. Lebih cocok pantas mati duluan Mas Fuad. Tapi untuk urusan pantas nyemplung tuh kamu, Mas Rohim. Oh, lihat. Kan? Nggak percaya. Jangan ditunda-tunda lagi nih kebaikan. Nggih. Lanjutin ya. Saya tinggal ke kelas lagi. Nggih, Pak. Jangan ribut. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kamu ngomong saya mati duluan, urusan tenaga tetap kamu, ya dah. Pak Ustadz bakalan nyusul ke kita mati juga besok. Ayo, Pak Ustadz! Nyemplung nggak? Nyemplung. Pak Ustadz. Nyemplung nggak? Pegangin. Udah tak pegangin. Pelan-pelan. Ya, cerewet lu. Tenang, Nek. Pelan-pelan. Licin. Pegangin. Ya, ih. Jadi lepas. Orang nanti kalau udah mati tinggal bilang aku udah mati, Mas. Ya. Naik lagi. Ambles. Udah, nanti kan di dalam ketemu sama Slamet. Udah. Selamat terus mati. Hah? Selamat terus mati. Hidup kembali tuh Slamet. Slamet nggak bakalan mati-mati. Cepet. Oh, jadi tadi kapan nyemplungnya? Iya. Oh, pelan-pelan. Pegangan nih. Pegangin. Iya. Ih. Terus. Udah, pegangan. Pegangan, Him. Mata-hati, Him. Berdoa, Him. Berdoa. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Lah kok? Udah, meneng. Udah dapat belum? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Nada mau kemana toh? Aku mau cari Mas Najib. Kalian berdua ada yang lihat Mas Najib? Ngapain Mbak Nada cari-cari Mas Najib? Mau berduaan lagi ya karena Mas Najib? Mbak, aku bilangin ya, Mbak Nada itu udah bikin Mas Wahyu kena hukuman. Gara-gara Mas Wahyu itu melanggar peraturan pesantren. Jadi jangan bikin Mas Najib kena masalah juga. Astagfirullahaladzim. Aisyah, kenapa kamu ngomong seperti itu? Aku mencari Mas Najib itu atas perintah Bapak. Aku nggak ada niatan apa-apa. Halah, dobel. Kamu nggak usah nuduh sembarangan. Itu namanya fitnah. Kue itu kenapa toh? Selalu ngebelain Mbak Nada. Nggak pernah ngebelain aku. Jelas aku belain Mbak Nada. Mbak Nada ndak salah. Ngomong karo kue itu kayak ngomong karo kebur ora. Bikin aku pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak kan udah tahu sifat Aisyah kayak gimana. Ya jadi nggak usah didengerin ya Mbak. Yonis,
Mbak mau cari Mas Najib ya? Biar Nisa yang cariin aja ya. Makasih Yonis. Ya Mas, kalau gitu Nisa mau cari Mas Najib di ruangan santri dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira Mas Wahyu itu mau nulis kaligrafi apa? Gue juga bingung, Man. Tapi kalau gue nulis kaligrafi Allahu Akbar, kapan majunya gue? Betul Mas, gak maju-maju. Yang kemarin juga udah apik kok. Gambar apa ya? Gimana kalau buat pemula Mas Wahyu itu nulis Bismillahirrahmanirrahim aja? Iya. Susah nggak? Ya kalau buat susahnya sih ya relatif lah Mas. Sebentar, tak kasih unjuk. Gini. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, coba. Sekarang Mas Wahyu coba. Ya, tarik garis dari atas ke bawah, melengkung, belok, melanjutkan, bulat, kasih tandanya Mas. Kenapa tuh Mas? Loh, kok dibuang? Ayo dong, semangat Mas. Mas Wahyu tuh pasti bisa, aku yakin. Nah, ini gue lagi nyoba, Mas. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut. Nah, yuk. Ayo coba Mas. Goyangin meja. Mas Wahyu nih serius. Aku nih nggak punya banyak waktu loh. Masih banyak yang mesti aku ajarin. Kayak Mas Ustaz udah. Ya, naik. Tarik. Ya. Was. Naik, Him. Iya. Pelan-pelan, Him. Tarik, Mas Ustaz, tarik. Ya udah ini cerewet lu, udah ditarik. Mas Ustaz, iki. Iki. Tas dulu. Naik. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dan Apa? kan disuruhnya Mas Bro cari keris. Lah kok dapatnya golok? Lah, adanya itu aku udah ke dalam cari-cari semua sampai tak gali lagi ke sumur. Nggak ada kerisnya, cuma golok doang. Aduh. Terus kalau dimarahin Mas Bro gimana nih? Gampang, Mas Bro suruh nyemplung aja sendiri kalau dia nggak percaya. Ya tuh. Mas Ustaz, sekarang di bawah sudah berubah. Ada dunia fantasi, sofa, kulkas, TV, komplit semuanya. Mosok sih? Udah percaya? Ini sumur apa apartemen? Sumur, tapi dalamnya apartemen. Gak percaya? Ya wes, aku turun lagi ya. Jorokin aku. Jorokin aku. Yang bener kamu sampean kalau ngomong. Iki sumur, tapi isinya komplit. Dunia fantasi. Plit. Gak percaya? Jorokin lagi. Boleh nyoba nggak? Udah, aku aja. Nyoba ya. Bibirmu nggak jomble lagi Kak Im, ya. Bener nggak bohong? Ih, bibirku udah normal. Manis. Yakin? Ya wes. Gini. Ya, Aku ya. Ya. Sekarang masuk turun. Yang bener loh. Aku pegangin. Wah, sampai bohong awas. Enggak. Ini orang tua loh. Wes aku menang. Ntar dulu. Ntar orang tua kamu bohong. Wah, aku lagi. Iya. Lagi nggak percaya sama orang itu. Bener komplit ya? Komplit. Beneran loh. Iya pasti. Sendalnya buka. Di sana ada sepatu. Api, aku membawa lupa. Mosok? Iya. Emang ada toko sepatu di sana? Komplit. Oh, kamu nggak bawain si Cadis sih. Lali Mas Ustaz. Mau ngambil 2 pasang buat kita berdua kan, wow gagah.
Aku lali. Ya udah tak ambilin kali Ya, itu ya. makanya copot, pakai, terus bawa 2 buat aku. Iya, Ya. Kamu bohong. Aku aja. Iya. Iya. Pegangin dulu ya. Jangan lama-lama ya. Oh enggak. Gantian aku masuk lagi. Iya, pegangin lo ya. Ya pasti. Belum lo. J. Tak dulu. J. Tak dulu. Oh, masih lepas tangan. Yo, hebat. Hei, aku lagi nih. Cerewet. Lama. Iya. Alah, Rahim. Ayo. Cepat. Diem toh. Ini pakai teknik. Turun di sumur tuh pakai teknik. Oh, kalau gitu tadi Mas Ustadz aja ya. Lah iya. Tahu tekniknya tuh? Kan kamu yang disuruh, bukan saya. Iya. Yes. Pegang talinya ini. Jantar dulu. Ini nahan kaki dulu di sini. Weh. Maklum lap hilang malah. Ora, dalam komplit. Iya. Aku nitip tas ya, di kamar. Iya. Yes. Tas dulu belum lo ya. J. Aku pegang nih. Iya, say. Sepatu. Rahim dilawan. Orang tua juga dikibulin, tapi nggak apa-apa. Satu sama. Mas Ustadz, di bawah enak Mas Ustadz. Enak batok wajar nih. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Dasar anak tidak tahu diuntung. Papa sudah jangan bicara lagi sama Wahyu ya. Wahyu, yang pergi bukan papa atau mama, tetapi kamu berangkat ke Jogja dan tinggal bersama teman papa di pesantren. What? Papa bisa bicara apa aja. Karena papa itu tidak pernah merasakan perasaan aku sebagai seorang ibu. Wahyu, Mama akan suruh Papa untuk menjemput kamu dari pesantren ya. Gak usah, Mama. Lagian Wahyu udah betah kok tinggal di pesantren ini. Gimana mau senang? Kamu itu kan nggak bisa jauh dari Mama. Dan kamu itu nggak pernah keluar Jakarta. Wahyu, kalau kamu sakit, apa ada dokter di sana? Dan siapa yang rawat kamu? Mama kira kota ini tuh kota tertinggal. Ya ada dokter lah, Ma. Lagian kan ada nada sama Pak Kiai. Jadi kalau emang Wahyu sakit, nggak mungkin lah dibiarin sama mereka. Ya kan? Tapi kan kamu nggak mungkin betah di sana. Nah, denger ya. Wahyu itu udah anggap pesantren ini itu rumah Wahyu sendiri. Jadi, Mama tenang aja. Mah, udah dulu ya. Ntar Wahyu telepon lagi. Oke? Assalamualaikum. Sejak kecil, Wahyu itu dekat dengan aku dan rumah ini. Apapun masalah, selalu dia ceritakan ke aku. Tapi semenjak dia tinggal di pesantren, dia seperti melupakan aku, ibunya. Dan dia menganggap pesantren itu sebagai rumahnya. Tidak akan pernah membiarkan dia menikah dengan wanita yang akan membuat dia jauh dari aku. Gak akan. Ayo. Wah, apik tau tulisannya. Ya, bagus. Lanjutkan. Jelek, Man. Iya, belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdua ngapain sih? Udah tinggal ngomong kok bingung, repot-repot. Tadinya kata berani, terus Itu namanya memberi semangat buat kamu. Kamu ada di depan, saya menyemangati di belakang. Bisa tersempro. Wow.
Mau ngapain kesini? Itu bagus, Mas. Lah iya bagus ya. Ajarin. Terus ini orang tua mau ngapain kesini? Anak muda. Aku kesini cuma nganterin dia anak muda. Karena dia kangen anak muda. Gue tanya sekali lagi. Mau ngapain lo kesini? Emang lo gak ada urusan, mending pergi dari sini. Aduh, Wahyu ngusir. Arman buluk, diem. Yes, karena kita diusir, kita pamit dulu. Saya yuk, jangan marah ya yuk ya. Ntar darah tinggi naik. Yuk. Duluan, assalamualaikum. Pinter gitu ya. Ayo. Mas buat sama Mas Rahim itu ada-ada aja. Kadang-kadang suka ada mutu. Hawa-hawa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua laki-laki. Senang nggak jadi laki-laki? Laki-laki pasangannya perempuan. Kalau banci, buat lu aja kale. Kita sebagai laki-laki, kelak besok akan menjadi seorang suami. Suami itu adalah imam. Suami itu adalah pemimpin. Seorang pemimpin itu harus pandai, harus mampu untuk mengendalikan dan memimpin dirinya maupun mengendalikan dan memimpin orang yang dia pimpin. Kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, kelak besok di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia ketika memimpin istri dan anak-anaknya. Suami itu punya makna setiap hurufnya. S, saja'ah. Saja'ah itu harus kuat, harus hebat, harus mampu. Kantong jangan tipis mulu. Sekalinya tebel kartu nama dibanyakin. Usaha sebagai laki-laki, kerja buat nafkahin istri, anak dan keluarga. Syaja'ah, supaya suami punya wibawa, supaya pemimpin punya karisma. Dia harus menunjukkan kemampuan dan keistimewaannya terhadap orang yang dia pimpin. Kemudian huruf yang kedua apa? U. Apa itu U? Uswatun. Seorang pemimpin harus jadi contoh. Jadi laki-laki harus punya ilmu. Dan dengan ilmu itu dia bisa menjadi contoh di tengah keluarganya. Pemimpin tidak boleh bodoh. Pemimpin harus cerdas. Kemudian huruf yang ketiga apa? A. S-U-A. A-nya itu amanah. Istri amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Jadi suami itu harus memahami dan mengerti bahwa istri tanggung jawab suami. Besok nanti di hari kiamat, kalau seorang suami tidak mampu menjadi imam yang baik di tengah keluarganya saat di dunia, maka istri akan menjadi musuh di hari kiamat, kata Rasul, yang akan menuntut si suami untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya M. M itu harus mukmin. Seorang suami memahami ujian di dunia ini berat nggak? Berat. Cobaan banyak, silih berganti, persoalan keluarga, anak belum sekolah, bayaran nunggak 3 bulan, kontrakan mana bocor, kalau hujan banjir, nunggak lagi belum bayar kontrakan selama 4 bulan, pusing kepala, bingung, batin ngedumel. Tenang, gak usah khawatir, jangan bunuh diri, apalagi bunuh anak, istri dan keluarga. Sebagaimana yang kita lihat saat ini di berita-berita, mukmin
sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada usaha, ada doa. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, I-nya adalah ikhlas. Punya istri, suami kerja, nafkahin. Yang ikhlas. Jangan istri suruh dandan, dikasih duit enggak. Dibelanjain enggak. Tapi suruh pakai bedak. Beli bedak dari mana? Pakai areng tuh muka bini. Kasih dia belanja. Jangan diumpetin sendiri. Itu suami yang baik. Harus ikhlas menafkahi anak, istri, keluarga. Nah, mudah-mudahan manfaat tuh. Dari beberapa huruf SUAMI. Insya Allah kalau ini diikuti, kalian semuanya dan saya juga mudah-mudahan menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh istri dan anak. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ada sebuah kisah. Satu waktu ada seorang laki-laki datang menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Si laki-laki ini mengatakan, ya Rasul, aku mohon ampun kepada Allah. Aku minta maaf kepadamu karena aku telah melakukan dosa besar. Rasul memalingkan wajah. Apa engkau tidak malu? Aku malu ya Rasul. Apa engkau tidak malu kepada Allah yang melihat engkau ketika melakukan dosa besar? Aku malu ya Rasul. Keluar kau dari sini. Karena keberadaanmu akan membuat Allah marah dan murka. Tiba-tiba datang malaikat Jibril bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa kabar apa Jibril kepada Rasul? Ya Muhammad, ya Rasulullah. Dosa laki-laki yang tadi telah berbuat dosa besar telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas sebab apa kata Rasul? Karena ketika dia datang ke rumah, dia bawakan sesuatu untuk istri dan anak-anaknya. Lalu kemudian istrinya tersenyum, anaknya bahagia. Papa sudah pulang, Abah sudah pulang. Terima kasih Abah bawain makanan. Terima kasih Ayah bawain aku bingkisan. Senang itu anak dan keluarga. Dosa besar si suami diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Manfaatkan. Kalau kelak besok kalian menjadi suami, jadilah suami yang bertanggung jawab, yang beriman kepada Allah, senantiasa sabar menghadapi apapun yang terjadi dalam persoalan rumah tangga kalian. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan menjadi tabungan ilmu buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Iya Bu, Bapak ngerti Ibu terlalu sibuk di sana. Tapi Mbok, Ibu juga ingat kita, terutama Nada Bu. Nada itu selalu tanya keberadaan Ibu sama Bapak. Dia terlalu merindukan Ibu. Bu, Ibu mesti ingat, sebentar lagi ulang tahun Nada Bu. Coba saja Ibu luangkan waktu sebentar aja ke sini. Iya, datang ke sini, tengok dia. Biar dia senang, Bu. Astagfirullahaladzim, Bu. Bapak ngerti, memang Nada sekarang sudah dewasa. Tapi dia juga butuh seorang ibu. Rindu sama ibu. Bu, Bapak takut nanti Ibu akan menyesal terlalu banyak melewatkan waktu pada Nada. Ya wis, kalau Ibu nggak bisa datang, ya Bapak cuma doakan Ibu. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, aduh. Maafkan Bapak ya. Bapak udah minta ibumu, tapi ya Bapak nggak bisa memaksa dia untuk kembali, Dok.
Duh, ayo potong kuenya. Hari ini kan kamu ulang tahun. Pak, ibu mana? Katanya ibu mau datang. Kok bapak diem? Duh, memang ibu bilang kalau ibu akan datang. Tapi dia nggak janji. Kamu kan tahu kalau ibumu tuh sibuk. Nada nggak mau potong kuenya. Nada mau tunggu ibu sampai datang. Mana Pak? Ibu kok nggak datang sih Pak? Kenapa di setiap Nada ulang tahun ibu nggak pernah datang? Apa ibu benar-benar benci sama Nada? Astagfirullahaladzim, Du. Mana mungkin ibumu benci sama kamu? Terus sekarang ibu mana? Semua teman-teman ada ibunya. Tapi kalau Nada nggak ada. Ibumu sibuk, Du. Enggak. Ibu benar-benar nggak sayang lagi sama Nada. Ya kan? Ibu udah nggak sayang lagi sama Nada. Bu, apa ibu nggak kangen sama Nada sedikit pun, Bu? Nada kangen sekali sama ibu. Kangen sekali sama ibu. Allahu Akbar. Mas Ustad, piye iki? Piye apanya? Kerisnya kan belum kita temuin. Mas Bro pasti marah-marah nih, dan kita pasti habis. Habis buat kamu. Ini semua gara-gara kamu, Hem. Kena penyakit amnesia. Kita disuruh Mas Bro untuk nyemplung sumur cari keris. Loh, kok nyalain aku toh? Lah, aku iya. juga nggak mau kena musibah, Mas Ustad. Iya toh. Terus siapa yang mau disalahin? Ya tetap kamu. Saya juga tahu, Hem. Terus gimana coba? Kalau kata Pak Kiai, kita harus hadapi masalah. Jadi, kita harus ngomong sama Mas Bro, walaupun dia ngamuk-ngamuk. Itu kata Pak Kiai, ya kan? Ya udah tinggal ketuk pintunya. Hah? Itu ketuk. Kamu kan yang punya masalah. Aku yang ketuk? Iya dong. Ya wes lah. Iya sih, aku yang salah. Nah, itu namanya laki-laki bertanggung jawab. Nah, kalau saya yang nanggung, kamu yang jawab, ya ta? Ya wes, aku yang jawab toh. Mas Ustadz yang nanggung. Aku cuma gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Bro. Mas Bro. Bukain pintu dong. Oh, Mama Uat mau acuk. Kok nggak disaut-saut sih? Masih tidur kali ya? Kok nggak disaut ya? Ayo, masuk. Mas, nggak ada ya? Lah aku juga tahu Mas Bro nggak ada. Cari-cari di laci-laci, siapa tahu ngumpet di laci tuh. Mas Bro. Mas Bro. Nggak ada Mas Ustadz. Buah kasur. Nah, ada apa? Oh, Oh, wah. ada raju, Hem. Raju. Surat. Coba, ambilin. Mas Ustadz aja, aku takut ada jebakan.
lama nih. Kenapa? Kenapa Mas Ustadz? Mas Bro kabur ya? Mas Bro kabur? Kenapa Mas Ustadz? Mas Bro kabur ya? Kenapa lagi? Nggak bisa baca, goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok dijawab toh? Ini kan surat. Kamu kan yang mengucap salam. Saya balikin ngucap salam lagi dong. Bisa toh? Jen. Rohim dan Fuad. Nggih, Mas. Aku sing baca. Iya kan dari Mas Bro. Mulut kamu kan yang ngomong. Oh iya ya. Aku ulang ya. Iya. Rohim dan Fuad. Nggih, Mas. Aku pergi menjalankan perintah Kiai Abdullah untuk menghadiri pertemuan antar pemuda pesantren di desa sebelah. Nggih. Karena itu, aku minta kalian mengawasi Dek Nada dan mengintai semua gerak-gerik Begundal Wahyu. Siap. Jangan sampai dia mendekati Dek Nada. Nggih, Mas. Kalau semua itu terjadi, terjadi apaan sih? kalian jawab sampai gagal. Kalau enggak, kalian aku hukum push up, sit up, dan make up. Goblok. Emang ada begitunya? Ada. Wassalam, Najib. Ada NB-nya, NB. Nomor buto. Enggak ada. Ada. Gawat. Pokoknya, ini mandat dari Mas Bro. Kita berdua harus melaksanakan. Kalau enggak tahu sendiri. Iya kan? Iki berat. Berat gimana? Kertas kok berat, wong buta ya enteng loh. Ya kok ribut loh. Tugasnya bukan kertas. Oh. Aku kira kertasnya berat. Man, berarti udah jadi, keren gak? Wih. Wah! Kok apik toh, Mas? Keren ya? Itu buatan Mas Wahyu. Yoi, tapi ini belum seberapa, man. Ini belum gue finishing. Jen. Tapi segini wae udah apik loh, Mas. Nah nih, gue rapiin lagi. Mantap. Mas, ketoknya udah azan, Mas. Ayo kita ke masjid. Ya udah lu duluan, man. Ntar gue nyusul. Beneran lu? Iya, ini bentar lagi. Serius lu? Iya. Aku duluan ya. Iya, bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendaku di mana yo? Ini kan yang lu cari. Makasih yo. Sama-sama. Mas, ayo Mas.
rindu, kenapa kamu tak datang? Mbak Mani, tunggu dirimu, tunggu dirimu. Ngapa toh? Ya aku suruh bantuin kayak masak toh. Yo aku tahu. Yang aku tanyakan itu, kenapa sama mukamu? Aku kisah kesel karo Mbak Nada. Dia kan udah punya Mas Wahyu. Ngapain masih cari-cari Mas Najibku, coba? Walah, kamu itu kalau mau bersaing yang secara sehat, Sah. Begini, Mas Najib itu kan belum menikah. Ya wajar kalau seandainya, umpama, jikalau, misalkan Mbak Nada itu deket-deket sama Mas Najib. Loh, kok iki piye Ki? Malah ngebelain Mbak Nada. Malah buat aturan sendiri. Piye Ki? Ih, bukannya aku membela, tapi begini. Kalau Mbak Nada itu dia kan seorang anak pemilik pesantren. Dan Mas Najib itu adalah santri senior. Itu cocok. Ya toh? Dan aku ini kalau dilihat-lihat seperti ratu. Dan Mas Wahyu gantengku iku seperti raja. Raja dan ratu kalau berdampingan itu cocok. Nah kamu lebih baik kalau kamu bersama Arman. Karena jelek ditambah jelek bagus. Ya toh, ya toh, ya toh. Ih, raja dan ratu, dasar kue kayalan babu. Lagian ngapain aku karo Arman? Aku kan cantik. Pantes itu karo Mas Najib, Mbak Nada karo Mas Wahyu. Lah kowe pengen weruh, kowe iki pantese karo sapa? Pengen weruh, heeh. Karo Rohim, padha-padha pekok. Hei, kalau kamu bicara itu yang buat hati-hati. Mas Wahyu gantengku iku cuma cocok buat aku. Menik, ngerti ora? Ora ngerti? Ora. Mas Wahyu iki cocoknya karo Mbak Nada, Mas Najib cocoknya karo aku ngono. Enggak, Mas Wahyu gantengku iku buat aku. Enggak. Enggak bisa begitu. Kowe ngajak tarung aku. Aku enggak takut. Begini, kalau misalnya kita gelut itu, kita bertarung, itu nanti kita bakalan capek, ya toh? Jadi lebih baik kalau kita adu masak, piye? Apa takut? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Biasanya kalau udah maghrib gini, Nada selalu keluar buat sholat. Tapi kok dari tadi gue tungguin dia nggak ada juga ya. Kemana sih dia? Perasaan gue nggak enak ya, kayak ada yang ngeliatin. Padahal si Najib lagi nggak di sini. Tapi kayak ada hawanya dia. Aduh. Wahyu, biayaan nih lu. Lu berdua ngapain berdiri di sini? Kita berdua disuruh Mas Bro untuk ngawasi sampean. Kemanapun sampean pergi, kita berdua yang ngawasi. Dan sampean gak boleh deket sama Mbak Nada sedetik pun. Sekarang sampean mau kemana? Apa lu nanya? Gue mau ke masjid. Gak biasanya dia ngomong. Jalan gue aja lu. Ke masjid ya. Dasar terperotop. Berak aja. Ikutin. Ikutin. Ke masjid. Tugas Mas Bro. Kan sekarang sholat, ya toh? Sekarang sholat ya? Iya.
Bukannya besok sholatnya? Besok. Sekarang ya? Ayo, Raffi. Sholat. Gimana sih? Ayo. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Kamu kok nggak sholat berjamaah di masjid? Untuk sementara, Nada lebih memilih untuk sholat di rumah saja, Pak. Karena kamu nggak kepengen ketemu Wahyu, toh. Maafkan Bapak, Edo. Bapak jadi menyusahkan kamu. Pak, Nada ngerti maksud Bapak. Bapak ndak perlu minta maaf sama Nada. Bapak sendiri kenapa ndak sholat di masjid, Pak? Karena Bapak sudah menyediakan sesuatu untuk kamu, Dek. Apa toh, Pak? Bapak tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, di mana? Oh, ini dia. Yaudah, kalau gitu Arman tak samperin Mas Wahyu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kemana? Kemana? Oh, ih, nggak tahu. Sumber selamat, wis. Mas Ustaz, jangan. Ayo. Lupa. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya gue geling banget lihat muka lo? Jadi jangan kenain Mas Najib juga, kena masalah juga yang sama. Mas Fuad sama Mas Rohim tuh ada-ada aja ya. Kesini ndak mutu ya. Cuma hawa doang. Astagfirullahaladzim. Cicilan. Itu siapa? Sorry, siapa yang keplitak itu? Ini nggak apa-apa kan? Ini kan Joni ketuk. Oh. Orang lagi nguping malah ketawa loh. Nganu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Tadi saya agak menutupi. Cuk. Iya. Apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau sudah belajar pinter baru boleh ikut kaya Mas Fuad Asar iki. Loh, boleh. Kebiasaan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari